Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua bersekutu dan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita sebagai gereja Kristen dan Katolik di wilayah Pelamongan Indah, Meranggen, dan juga Pucang Gading bersekutu bersatu dalam ibadah ekumene Pekan Doa Sedunia tahun 2023. Kita sungguh bersukacita bisa mengadakan Pekan Doa Sedunia ini bersama-sama sebagai jemaat Kristiani. Tema Pekan Doa Sedunia tahun ini dirancang oleh kelompok kerja Dewan Gereja Minnesota. Temanya bagus sekali. Belajarlah berbuat baik dan usahakanlah keadilan. Inspirasi tema ini mengambil sumber dari Kitab Nabi Yesaya. Konteks Kitab Nabi Yesaya yaitu berbicara mengenai upaya membangun kesadaran orang-orang Yehuda terhadap realitas situasi mereka. Alih-alih menghormati religiusitas kontemporer sebagai berkah, Yesaya melihatnya sebagai luka bernanah dan penistaan di hadapan Yang Maha Kuasa. Penghayatan keamanan yang kurang tepat justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta menyebabkan fragmentasi dan perpecahan. Nubuat Nabi Yesaya mencela struktur politik, sosial dan agama serta kemunafikan dalam mempersembahkan kurban sambil menindas kaum miskin. Dia berbicara keras menentang para pemimpin yang korup dan mendukung orang-orang yang kurang beruntung mengakarkan kebenaran dan keadilan di dalam Tuhan saja. Tema Pekan Doa Sedunia 2023 selaras dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Umat Katolik Keuskupan Agung Semarang dan Kristen Protestan bersinergi, mengembangkan tindakan-tindakan baik guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara bersama kita semua dipanggil untuk bekerja sama mewujudkan Indonesia damai, agar terhindar dari perpecahan dan maraknya politik identitas. Kita bersyukur sungguh di Pekan Doa Sedunia ini menjadi gambaran persatuan jemaat Kristiani. Semoga Tuhan berkenan dan akan menemani, melindungi, memberkati kita untuk mewujudkan damai sejahtera. Bersama seluruh umat Kristiani, marilah kita mohon agar Roh Kudus menggerakkan hati kita, agar kita semakin disatukan sebagai murid-murid Kristus. Datanglah Roh Kudus. Ajarilah kami berdoa. Datanglah Roh Kudus. Bebaskan kami dari perbudakan dosa. Datanglah Roh Kudus. Bantulah kami dalam mengatasi kelemahan kami. Datanglah Roh Kudus. Jadikanlah kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Datanglah Roh Kudus. Dari saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita dengan rendah hati memohon belas kasih Allah. Kita diundang untuk mengakui dosa-dosa kita
dengan kata-kata Nabi Yesaya. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami datang berdoa tanpa berjalan dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kami mohon ampun atas keterlibatan gereja-gereja dalam kejahatan kolonialisme yang dirasakan seluruh dunia. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Kami memohon pengampunan atas dosa, ketidakadilan, dan penindasan kami yang menindas keragaman, keharmonisan ciptaan-Mu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Karena kami telah dibasuh bersih dalam air baptisan yang hidup, ampunilah kami dan berilah kami damai satu sama lain dan dengan ciptaan-Mu. Semoga Allah Maha Pengampun membebaskan saudara dari dosa-dosa saudara, sehingga saudara dapat berlaku adil, mencintai kebaikan, dan berjalanlah dengan rendah hati bersama Tuhan. Bersama-sama dalam perziarahan ini, kami berusaha tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Kami merayakannya dengan hati dan mata terbuka untuk memahami dan tumbuh dalam kebijaksanaan suci yang dibagikan dan diteruskan di antara semua orang. Bantu kami untuk merangkul persatuan satu sama lain dan saling mengingatkan bahwa kami adalah satu keluarga yang dikumpulkan oleh Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ciptaan-Mu.
Ini semua kami haturkan demi Kristus Tuhan, kami yang hidup dan bertahta bersama Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Pembacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 1, ayat 12 sampai 18. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, bilalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sejuk dan damai saat ku
menjadi satu di dalam Tuhan. Yohanes 17 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Inilah doa Yesus untuk kita, supaya kita menjadi satu di dalam Dia, sehingga kemuliaannya menjadi nyata di dalam kita. Memang menjadi satu itu tidak mudah ketika kita berada di dalam keberagaman, kemajemukan, di dalam pola pikir, keberagaman di dalam budaya, suku, latar belakang pendidikan, maupun keberagaman di dalam liturgi ibadah, di dalam kita bergereja, bahkan dalam doktrin gereja kita. Tetapi sekalipun kita beragam, majemuk, Tuhan ingin supaya kita menjadi satu. Apa bisa kita menjadi satu di dalam keberagaman, di dalam kemajemukan? Pasti bisa, karena Rasul Paulus memberi kepada kita satu ilustrasi, yaitu seperti tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 14 dan 20, Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Mata hanya berfungsi untuk melihat. Mata tidak bisa berfungsi untuk makan, untuk meraba, untuk berbicara, bahkan untuk berjalan. Fungsi mata hanya untuk melihat, dan mata itu hanya terletak di sini. Tidak terletak di sini, tidak terletak di sini, dan tidak terletak di mana-mana. Kalau kita melihat anggota-anggota tubuh yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita ini, semua anggota tubuh kita itu beragam. Fungsinya, bentuknya, bahkan ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Dan Tuhan sudah menyusunnya begitu rapi, tertata rapi. Dan mereka bekerja sesuai dengan fungsinya sekalipun mereka beragam. Coba kalau seandainya semua tubuh kita ini ditutupi oleh mata. Semua anggota tubuh kita adalah mata. Wow, itu mengerikan. Itu seperti monster. Sebaliknya, kalau mulut itu juga ada di sini, juga ada di sini, juga ada di sini, itu pun juga mengerikan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan sudah menciptakan semuanya itu beragam, tapi mereka bisa kompak, bisa saling bersinergi, mereka bisa saling melengkapi. Itulah tubuh kita. Begitu juga dengan gereja yang adalah tubuh Kristus, sekalipun kita beragam, majemuk, berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa buat Indonesia, untuk sama-sama kita menyatukan hati berdoa buat bangsa ini, buat kedamaian bangsa ini, buat kesejahteraan kota kita Semarang. Kalau kita seperti saat ini kita bisa bersatu hati untuk berdoa buat negeri ini, buat kota ini, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi dan dinyatakan untuk bangsa kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau menyatukan hati, sekalipun kita majemuk, sekalipun kita berbeda, sekalipun kita beragam, tetapi kita mau menyatukan hati, memiliki hati yang sama-sama terbeban untuk bangsa kita, Indonesia tercinta, untuk kota kita Semarang, supaya ada kedamaian dan sejahtera di kota kita, di bangsa kita. Amin. Tuhan
kasih dan rahmat-Mu kami nantikan. Pujilah, pujilah Kristus Raja dunia, muliakan, luhurkan pengasih manusia. Mari bersyukur dengan gembira, terpujilah Tuhan Raja semesta. Ya Roh Kudus, bantulah kami membuka hati untuk menerima kehadiran Kristus dalam diri kami, sehingga kami dapat menghargai misteri cinta kasih Tuhan. Bantulah kami memelihara doa, rajin membaca kitab suci, merenungkan terang firman Tuhan, dan bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menampakkan pertumbuhan buah rohani. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ketika kita memperlihatkan diri kita diubahkan oleh Kristus, kasih-Nya di dalam kita tumbuh dan menghasilkan buah. Kesediaan kita menyambut orang lain merupakan cara konkret untuk berbagi cinta yang ada di dalam diri kita. Sepanjang hidupnya, Yesus menyambut orang-orang yang ditemui. Dia mendengarkan mereka dan membiarkan dirinya disentuh oleh mereka tanpa takut akan penderitaan mereka. Yesus Kristus, kami ingin menyambut sepenuhnya saudara-saudara kami yang bersama kami. Engkau tahu betapa seringnya kita merasa tidak berdaya menghadapi penderitaan, khusus kami yang sedang bergulat pada masa pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau selalu ada di depan kami, dan kami telah menerima mereka dalam belas kasih-Mu. Bersabdalah kepada mereka yang kami jumpai melalui kata-kata dan tindakan kami. Berkatilah kami semua. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, Ku tinggal semua pada akhirnya, saatmu kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saatku kembali ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa
setiap tradisi komunitas Kristiani berusaha untuk membawa kita ke jantung iman kita. Persekutuan dengan Tuhan melalui Kristus dalam roh. Semakin kita menjalani persekutuan, semakin kita terhubung dengan orang Kristen lain dan dengan seluruh umat manusia. Paulus memperingatkan kita terhadap sikap yang telah mengancam persatuan umat Kristen mula-mula. Memutlakkan tradisi seseorang sehingga merusak kesatuan tubuh Kristus. Perbedaan kemudian menjadi memecah belah, bukannya saling memperkaya. Paulus memiliki visi yang sangat luas. Semua milikmu dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus dari Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 22 dan 23. Saat ini Kristus mengikat kita pada jalan persatuan dan rekonsiliasi untuk mewujudkan Indonesia damai. Dengan mata iman, kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah kenyataan yang sangat dekat, tetapi masih sangat kecil, hampir tidak terlihat, seperti biji sesawi. Namun itu berkembang, bahkan dalam kesusahan dunia kita, roh yang bangkit sedang bekerja. Dia mendorong kita untuk terlibat dengan semua orang yang berkehendak baik dalam mencari keadilan dan perdamaian tanpa lelah, dan memastikan bumi sekali lagi menjadi rumah bagi semua makhluk. Kita diundang berpartisipasi dalam pekerjaan roh, sehingga ciptaan dengan segala kepenuhannya dapat terus memuji Tuhan. Ketika alam semesta, ketika manusia dihancurkan, roh Kristus yang bangkit, jauh dari membiarkan kita putus asa, mengundang kita untuk menjadi bagian dari pekerjaannya, penyembuhannya. Tuhan Allah Tritunggal, di dalam Kristus Engkau telah membuat kami satu denganmu dan sesama. Dengan kuasa Roh Kudus, bebaskanlah kami dari egoisme, kesombongan, politik identitas, dan ketakutan yang menghalangi kami untuk bersatu serta berbuat baik kepada siapapun, meski kami berbeda keyakinan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa yang Maha Rahim, mampukanlah kami untuk melawan segala bentuk diskriminasi. Biarlah cintamu memenuhi hati dan budi kami, serta mendorong kami untuk mewujudkan kesatuan yang lebih besar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati kami mohon rahmat-Mu agar gereja-gereja di seluruh dunia menjadi satu, seperti doa Yesus sendiri agar kami semua menjadi bersatu. Melalui gerak bersama, jadikan kami pembawa cinta kasih, damai dan keadilan, serta menyatukan umat-Mu yang terpecah. Kau angkat yang tertindas dan Kau sembuhkan yang terluka. Doa ini kami persembahkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih, kini dan sepanjang masa. Amin.
Ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa, bahwa kami memuji Engkau dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membangkitkan hasrat untuk berdamai. Karena dorongan Roh-Mu, orang-orang yang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan, dan bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Berkat kuasa-Mu juga, cinta mengalahkan kebencian, pengampunan menaklukkan balas dendam, dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Dari sebab itu, selayaknya kami bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou How great Thou art! How great Thou art!
Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita satukan harapan doa-doa kita untuk kesatuan jemaat Kristiani dengan melambungkan doa Bapa kami dan kita nyanyikan bersama. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa agar kita semua bersatu sebagaimana persatuan kasih Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Yesus juga bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai sejahtera dari Bapa-Ku." Maka marilah kita bersama-sama mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun dan damai, sesuai kehendak-Mu, sebab Engkaulah Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersatu dalam doa untuk persatuan umat Kristiani. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, menjelang akhir hidupnya Yesus berdoa bagi para muridnya. Semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga bersatu dalam kita. Agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua umat Kristiani bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristiani. Semoga persatuan umat Kristiani merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu." Pandanglah kawanan domba Yesus, semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, syukur dan terima kasih atas kebersamaan kita
dalam doa ekumene Pekan Doa Sedunia untuk persatuan jemaat Kristiani, secara khusus di wilayah Plamongan Indah, Meranggen, dan Pucang Gading. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para Bapak, Ibu Pendeta yang berkenan ambil bagian bersatu dalam ibadah ekumene Pekan Doa Sedunia 2023 ini. Bapak Pendeta Nathanael Juweni dari JKI Sola Gracia beserta paduan suaranya yang sangat merdu dan indah. Bapak Pendeta Arditya Jati dari GKJ Meranggen beserta paduan suara yang merdu dan indah. Bapak Pendeta Edi Santoso dari Gereja Baptis Indonesia Meranggen beserta paduan suaranya yang merdu dan indah. Bapak Pendeta Daniel Siswanto dari GPDI Betania beserta paduan suaranya yang merdu dan indah. Ibu Pendeta dari IFGF Plamongan Indah beserta paduan suaranya yang sungguh merdu dan indah. Dan Bapak Pendeta Heri Purnomo dari GPDI Jatiraya beserta paduan suaranya yang sungguh merdu dan indah. Dan kami, Romo Laurentius Bondan Pujati Projo dari Gereja Santa Maria Bunda Allah Paroki Plamongan Indah, Semarang ini, beserta paduan suara kami yang tentunya merdu juga indah. Terima kasih. Dan semoga kebersamaan kita dalam persekutuan doa ibadah ekumene Pekan Doa Sedunia 2023 ini membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera, agar kita semua dimampukan mewujudkan kedamaian di dalam kehidupan kita menggereja dan berbangsa ini. Sekali lagi, terima kasih, berkah dalam Tuhan memberkati. Dan mari sekarang kita mengakhiri ibadah persekutuan doa ekumene Pekan Doa Sedunia tahun 2023 ini dengan menerima berkat dan perutusan. Saudari-saudara terkasih, ibadah ekumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani akan segera kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih kepada semua petugas yang telah mempersiapkan dengan baik dan melaksanakan ibadah ini dengan baik. Para Bapak Ibu Pendeta, paduan suara dari gereja-gereja yang sungguh menyemarakkan ibadat kita ini. Kita telah ditebus oleh tangan kanan Allah dan dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Marilah kita melangkah dalam Roh Kudus. Yesus berharap semangat cinta kasih menjadi landasan yang kokoh dalam membangun kesatuan tubuh mistik Kristus. Namun kita menyadari akan keterbatasan kemanusiaan kita, sehingga upaya membangun kesatuan tubuh Kristus tak jarang diwarnai konflik. Kita masih diberi waktu untuk terus mematangkan relasi kita dengan anggota gereja, keluarga, dan masyarakat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini ibadah ikumene dalam rangka Pekan Doa Sedunia untuk kesatuan umat Kristiani sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus menjadi saksi-saksi Kristus dengan menjadi pembawa damai dan persatuan di tengah-tengah dunia. Amin.
sembarang bekerja.